Majelis HKBP Bukit Tinggi mengucapkan kepada kita semua salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Minggu hari ini adalah menjadi yang terakhir bagi kita untuk melaksanakan kebaktian minggu di rumah masing-masing. Sebab mulai minggu depan 21 Juni 2020 dan seterusnya, kita akan beribadah di gereja seperti biasa kita lakukan. Setelah kita memasuki new normal atau normal baru sesuai surat ketetapan Wali Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Karenanya, terpujilah Tuhan yang setia menyertai, memelihara, dan memberi kesehatan kepada kita semua hingga saat ini. Sebelum kita mulai beribadah kita, marilah kita sejenak saat teduh. Saat teduh dimulai. Ketahuilah bahwa hidup kita berasal dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, muliakanlah Allah, Sang Tritunggal. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, sungguh Engkaulah Pemelihara, Penyelamat, dan perlindungan hidup kami. Lindungilah hidup kami selama menghadapi pandemi virus corona COVID-19 ini. Saat ini jemaatmu sedang beribadah di rumah masing-masing.
Bukalah hati kami, supaya dengan sukacita mendengarkan firman yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat, yaitu kitab yang ke-10 dan artinya. Kitab ke-10. Janganlah mengingini rumah sesamamu, janganlah mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia
mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berdosa, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Meskipun kami saat ini masih sedang menghadapi pandemi virus corona COVID-19, jangan biarkan kami bersandar kepada pikiran dan ilah-ilah di dunia ini. Sebab semuanya itu akan menjadi jalan kesesatan bagi hidup kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Baik. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel pada ibadah minggu pertama setelah Trinitatis tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah,
dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampas mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas kusta. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi binasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang yang mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayarnya kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyang. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dan dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan konfirmasi warta jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan konfirmasi warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, sehubungan dengan surat edaran pemerintah Kota Bukit Tinggi tentang pelaksanaan new normal, khususnya dalam kegiatan keagamaan, maka A. Mulai minggu tanggal 21 Juni 2020 kita sudah melaksanakan kebaktian minggu bertempat di gereja kita ini. Adapun jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian pagi masuk jam 8.30 WIB, yaitu WIB 1 Belakang Balok, WIB 2 Birugo, WIB 7 Garege 1,
dan week 8 Gerege 2. Yang kedua, kebaktian siang masuk jam 10.30 WIB, yaitu week 3 Tarok, week 4 Sanjay, week 5 Tembok, dan week 6 Lubuk Basung. Yang ketiga, kebaktian Naposo dan remaja masuk pukul 17 WIB. B. Diingatkan kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian minggu wajib melaksanakan protokoler kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu memakai masker, cuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, tidak bersalaman, mengukur suhu tubuh terlebih dahulu, tidak membawa anak-anak, dan ibu yang sedang hamil tidak diizinkan. C. Kebaktian anak sekolah minggu masih tetap dilaksanakan secara online yang dapat diikuti melalui YouTube HKBP Bukit Tinggi sampai pemerintah mengeluarkan pemberitahuan ibadah tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, seluruh sermon kategorial kecuali sermon perhalado, yaitu PA Remaja, PA Ina Selasa, Ina Naomi, Mother Voice, dan kegiatan anak-anak sekolah pendidikan agama Kristen serta kebaktian pertanian week masih ditiadakan sampai pengumuman lebih lanjut. Yang keempat, posko COVID-19. Mencermati COVID-19, marilah kita bergerak saling membantu melalui berbagai bentuk barang seperti masker, vitamin, sembako, dan lain-lain. Sumbangan tersebut dapat diserahkan kepada penatua atau diantar langsung ke gereja untuk disalurkan kepada jemaat yang sangat membutuhkan dan kepada dinas kesehatan atau rumah sakit. Atas kesediaannya diucapkan terima kasih. Demikian konfirmasi warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat dan tetap kita semangat. Mari kita sambut firman Tuhan untuk minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, 14 Juni 2020, yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudaraku, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim
atau pengantara atas kamu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sampai di situ firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kadang kalau kita bertanya, apakah penduduk dunia ini semakin berkurang? Sudah pasti kita gampang menjawabnya. Tidak akan pernah makin berkurang penduduk dunia ini. Dari tahun ke tahun pasti akan bertambah. Sebab grafiknya menunjukkan memang pertambahan itu semakin nyata, pesat meningkatnya. Dan kalau kita nanti membuka open Google, ternyata di tahun 2020 ini jumlah penduduk dunia sekarang ini sudah mencapai di angka 6,5 miliar. Dan hanya negara Cina sendiri pun jumlah penduduknya di tahun 2020 mencapai 1,4 miliar banyaknya. Kemudian mungkin kita akan bertanya, bagaimana kalau semakin luar biasa jumlah penduduk di dunia ini? Apakah dunia ini cukup untuk kebutuhan semua manusia? Kita tidak perlu ragu, karena Tuhan sebagai pencipta dunia ini sudah akan pasti Tuhan membuat lebih sempurna dunia ini cukup untuk semua kebutuhan manusia. Sebabnya ada ungkapan yang berkata, dunia ini cukup untuk kebutuhan semua orang. Tetapi dunia ini tidak pernah cukup hanya untuk keserakahan satu orang saja. Sekali lagi, dunia ini cukup untuk kebutuhan semua orang. Tetapi dunia ini tidak pernah cukup hanya untuk keserakahan satu orang saja. Tuhan sudah mengatur siklus kehidupan di dunia ini. Dan semua penduduk di dunia ini, makhluk di dunia ini sudah dicukupkan Tuhan untuk kebutuhannya. Tetapi sekali lagi, keserakahan satu orang saja tidak akan pernah cukup dunia ini. Karena itulah ungkapan tadi, ungkapan keserakahan itu, ketamakan itu, kerakusan itu selalu menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ungkapan tadi itu menunjukkan bahwa orang yang tamak, orang yang serakah tidak akan pernah mengenal kata cukup. Selalu kurang, selalu kurang. Orang yang tamak itu tidak akan pernah merasa puas.
selalu tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki, sebanyak apapun itu, ia akan tidak pernah merasa puas. Sekali lagi, orang yang tamak itu tidak akan pernah dalam hidupnya merasa sudah cukup, selalu kurang, dan tidak akan pernah terpuaskan hatinya. Inilah yang mau diingatkan oleh topik minggu hari ini, yang berkata jauhilah ketamakan. Ini adalah ucapan langsung dari Yesus Kristus yang merupakan warning, peringatan kepada siapapun yang menjadi pengikutnya supaya menjauhi ketamakan. Bukankah karena ketamakanlah terjadi apa yang disebut dengan pembabatan hutan lindung? Bukankah karena ketamakanlah sebagai biang keladinya penggundulan daripada hutan-hutan itu? Bukankah karena ketamakanlah yang membuat alam ini semakin tidak bersahabat dengan kehidupan manusia? Karena itu ketamakan selalu akan menjadi malapetaka bagi kehidupan manusia, termasuk alam semesta, termasuk kepada diri sendiri yang tamak itu. Sifat ketamakan membuat seseorang hanya memikirkan diri sendiri. Hidupnya akan menjadi individualistis, tanpa pernah peduli dengan orang lain. Yang penting dirinya sendiri melimpah dengan materi. Karenanya hidupnya akan menjadi hidup yang penuh dengan materialistis. Ketamakan itu akan membawa seseorang menghalalkan segala cara demi mencapai dan memuaskan hawa nafsunya. Ketamakan akan memproduksi ketidakadilan, ketidakpedulian kepada semua, bahkan tidak mempunyai rasa simpati, empati, termasuk apa yang disebut dengan kasih. Ketamakan tidak pernah mengenal istilah murah hati. Justru kesombonganlah yang menjadi predikatnya. Karena itu sangat menarik topik minggu hari ini, ketika Yesus dari bagian pengajarannya mengungkapkan kepada kita, jauhilah ketamakan. Warning ini tidak hanya berlaku kepada orang banyak waktu itu, termasuk para muridnya, tetapi kepada semua orang percaya, orang Kristen, termasuk kita, supaya menjauhi sifat ketamakan. Karena Allah sangat menentang keserakahan, kerakusan, dan ketamakan. Bapak Ibu Saudara, nas hari ini Lukas 12 ayat 2 ayat 13 sampai 21 adalah bagian dari pengajaran Yesus kepada para murid-muridnya di tengah orang banyak. Yesus yang dijuluki sebagai Rabi, artinya guru, yang dalam bahasa Yunani dikatakan didaskale, bukanlah guru sembarangan. Yesus adalah seorang guru yang begitu berwibawa menyampaikan pengajarannya, bahkan sangat berhikmat, mencengangkan bagi ahli-ahli Taurat, orang-orang hebat pada zaman itu. Karena itu Yesus itu melebihi seorang profesor yang kita kenal di dunia ini. Yesus dalam mengajarkan tentang kerajaan Allah itu sekali lagi sangat berhikmat dan penuh wibawa, mencengangkan kepada setiap orang yang mendengar ajarannya. Baik ahli-ahli Taurat, orang Farisi, Saduki,
selalu terkagum-kagum ketika Yesus menyampaikan pengajarannya tentang kerajaan Allah itu. Tidak ada profesor bandingannya yang kita kenal di dunia ini yang sanggup menandingi kehebatan Yesus, kepintaran Yesus dalam menyampaikan pengajaran. Pada zaman itu rabi-rabi, para guru sangat dihormati, dan tidak sedikit orang yang menganggap para rabi ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan, perkara-perkara di dalam kehidupan, sehingga para rabi ini diyakini mampu untuk memberikan solusi. Ironisnya, bukan dari para murid yang bertanya kepada Yesus sewaktu dia menyampaikan pengajarannya, justru datang dari salah seorang orang banyak yang bertanya kepada Yesus, yang mengadukan persoalan hidupnya kepada Yesus. Sebagaimana dimulai dalam ayat 13 dikatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Memang dari dulu sampai sekarang persoalan warisan ini adalah selalu menjadi hal yang up to date. Tidak sedikit kakak beradik dalam satu keluarga yang berperkara tentang warisan peninggalan orang tuanya. Bahkan perkara itu menjadi konflik yang berkepanjangan. Bahkan bisa berujung sampai ke tempat pengadilan untuk mengharapkan keputusan terakhir dari hakim mengenai warisan tersebut. Hal inilah yang mau diharapkan oleh orang yang bertanya itu kepada Yesus, supaya Yesus menyelesaikan tentang warisan yang dipersoalkan kepada Yesus tersebut. Yang mau menempatkan Yesus sebagai hakim untuk membuat keputusan. Tetapi Yesus menolak. Yesus tidak mau terjebak dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan warisan dan harta, sehingga ia keluar dari profesi dirinya sebagai guru atau rabi. Itu sebabnya dalam ayat 14-15 Yesus dalam penolakannya menjawab kepada orang yang bertanya itu, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Sekali lagi, Yesus tidak memfokuskan dirinya untuk mengurusi tentang uang, harta atau warisan, tetapi dia lebih memfokuskan dirinya sebagai pengajar yang menjelaskan tentang kerajaan Allah itu kepada semua pengikutnya. Tetapi bukan itu alasan yang utama. Alasan utama daripada Yesus untuk menolak permintaan itu, karena Yesus sebagai yang maha tahu, ia tahu bahwa orang yang bertanya itu bukan karena didorong rasa keadilan dalam hal meminta keputusan Yesus tentang warisan atau harta itu. Justru karena dilandasi oleh sifat keirian dan rasa ketamakan terhadap kakaknya yang berperkara tentang warisan.
Yesus tahu bahwa memang sifat tamak itulah yang mendominasi orang yang bertanya itu, sehingga ia memberikan peringatan, waspadalah, berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini sangat pentinglah apa yang disebut dengan kehati-hatian. Hampir di setiap aspek kehidupan kita ini perlu hati-hati dalam menjalani kehidupan. Sebab orang yang hati-hati, orang yang waspada, orang seperti itulah yang tidak terjerat ke dalam jalan yang salah, jalan yang tidak benar, jalan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mawas diri itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan terjebak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Betapa menariknya ketika Yesus berkata supaya berhati-hati. Sebab orang yang tidak berhati-hati itulah ketika dia sudah terperangkap di dalam kehidupan yang sesat, dalam hal ini dalam ketamakan, maka pada akhirnya dia akan hancur oleh ketamakan dari dirinya sendiri. Semua orang pasti ingin kaya, itu sudah pasti itu. Tidak ada orang yang cita-citanya supaya miskin, apalagi makin melarat. Tetapi justru semua orang berkeinginan, bercita-cita supaya hidupnya kaya. Dan Tuhan juga setuju supaya kehidupan kita ini kehidupan yang lebih enak dan kaya. Tapi yang menjadi persoalannya ialah bagaimana kita mewujudkan keinginan untuk kaya tersebut. Jalan apa yang harus ditempuh? Karena tidak sedikit orang berlomba-lomba menimbun kekayaan dan memperkaya diri walaupun dengan cara tidak semestinya ia lakukan. Itu sebabnya ada orang yang sampai melanggar hukum, korupsi, memanipulasi pajak, sampai membobol bank. Mulai dari cara yang kasar yaitu merampok, sampai cara yang halus yaitu dengan mencairkan deposito dan menarik tabungan nasabah, dilakukan orang-orang yang memang kalau sudah dirasuki sifat ketamakan. Yesus menegaskan bahwa hidup berkelimpangan tidak dipengaruhi oleh harta. Karena itu waspadalah terhadap ketamakan, yaitu menginginkan apa yang kita tidak miliki. Karena ini berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menarik kalau kita mencermati situasi zaman ini, tidak sedikit orang menghamburkan uang seperti pemasangan iklan yang jutaan dolar untuk membujuk kita agar kita makin banyak membeli produk mereka. Katanya kita akan lebih bahagia, lebih puas, lebih nyaman kalau kita membeli makin banyak produk mereka tersebut. Bagaimana cara kita menanggapi tekanan yang terus menerus untuk membeli? Itulah belajarlah untuk tidak memperhatikan bujukan yang mahal, tetapi sebaliknya fokuslah pada kehidupan yang sungguh-sungguh memuaskan. Apa itu? Yaitu hidup dalam hubungan dengan Allah dan melakukan pekerjaannya. Karena melakukan hubungan dengan Allah terus menerus, membina hubungan dengan Allah terus menerus dalam kehidupan, itu yang lebih fokus untuk dipikirkan setiap orang yang
menjadi pengikut Kristus. Tujuan hidup kita adalah untuk lebih taat, lebih fokus, lebih memberlakukan firman Tuhan daripada godaan-godaan di dunia ini. Memang semua orang sudah pasti ingin berbahagia dalam hidupnya. Hanya saja kita ini perlu mempertanyakan bagaimana menemukan kebahagiaan tersebut dan di mana kebahagiaan itu sebetulnya. Apakah kebahagiaan itu terletak di dalam kekayaan dan kelimpahan harta? Banyak orang berpikir kebahagiaan itu seolah-olah akarnya terletak di dalam kekayaan. Alkitab tidak pernah mencatat akar kebahagiaan itu berada di dalam uang, di dalam harta. Justru sebaliknya Alkitab mencatat di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa akar daripada kejahatan adalah karena cinta uang. Sekali lagi, apakah kebahagiaan terletak di dalam kekayaan? Baru-baru ini majalah Times memberitakan ada seorang yang kaya raya konglomerat miliarder dolar, tetapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Aneh kan? Sudah seorang konglomerat di tingkat dunia kali, tetapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ternyata kekayaan itu tidak membahagiakan dirinya sendiri. Apakah kebahagiaan itu terletak dalam dan di atas ketenaran dan kepopuleran yang dia raih di dunia ini? Belum tentu juga. Sebab kita tahu salah seorang yang top populer dan hampir di mana-mana dikenal, misalnya Michael Jackson, di mana-mana kampung mengenal lagunya, termasuk Michael Jacksonnya. Kita semua tahu bagaimana akhir hidup daripada Michael Jackson yang mengkonsumsi yang tidak baik dalam hidupnya, dalam mengakhiri hidupnya. Yesus juga punya ukuran tentang kebahagiaan, tetapi tidak seperti yang dipikirkan, yang menjadi ukuran di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat manusia. Saya ambil beberapa contoh. Ketika Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan dikatakan orang kaya, justru orang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Itu satu contoh. Lalu yang kedua, Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi kebahagiaan itu bukan seperti yang dipatronkan oleh dunia ini. Karenanya kembali lagi seperti apa dikatakan, ketaatan hubungan kita kepada Tuhan, meski kita dalam keadaan berduka, meski keadaan miskin, meski tidak banyak punya harta, tetapi terus dia mampu membina hubungan yang baik dengan Tuhan, terus dia taat mengimani Yesus, terus dia memberlakukan firman Tuhan. Itulah kebahagiaan. Makanya kebahagiaan itu tidak terletak di atas harta, di atas ketenaran, di atas kepopuleran, di atas pangkat, tetapi terletak di dalam Yesus. Itu sebabnya perlu kita
melihat orientasi kehidupan kita. Jangan sampai salah orientasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kalau kita menabung, mesti jelas orientasi tabungannya itu. Mengapa Anda menabung? Apakah Anda menabung untuk masa pensiun atau hari tua? Atau untuk membeli lebih banyak mainan atau mobil mahal? Atau supaya aman? Yesus menantang kita hari ini untuk berpikir lebih jauh daripada tujuan duniawi itu dan menggunakan apa yang Allah sudah berikan kepada kita bagi kerajaan Allah. Artinya iman, pelayanan, ketaatan adalah cara untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Dalam menjelaskan tentang apa yang menjadi warning, peringatan daripada Yesus perihal ketamakan itu, maka ia menceritakan satu perumpamaan. Itulah yang dimuat di dalam ayat 18 sampai ayat terakhir, ayat 21. Yesus menjelaskan seorang yang kaya yang terus berlimpah-limpah hartanya, lalu dia membangun lumbung-lumbung untuk tempat daripada hartanya tersebut. Mari kita mulai dulu dari perumpamaan ini supaya kita memahami konteks bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan ini up to date dengan peringatannya tentang ketamakan itu. Kita tahu sepertiga pengajaran Yesus disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Kurang lebih 60 perumpamaan ada dalam Injil Sinoptik, ketiga Injil Sinoptik. Dan yang terbanyak perumpamaan itu dicatat oleh Injil Lukas. Yesus bercerita menyampaikan di dalam perumpamaan itu adalah hal-hal yang sudah dikenal oleh para pendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya Yesus menyampaikan perumpamaan itu supaya lebih gampang dimengerti, lebih cepat dimengerti oleh para pendengar. Itulah sebabnya Yesus menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Inti daripada perumpamaan itu dikatakan seorang kaya yang bodoh. Kenapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Kita melihat beberapa hal. Sebab orang kaya tersebut tidak pernah sanggup melihat yang lebih jauh dari dirinya sendiri. Bagi dia yang penting adalah kata aku. Hanya aku, saya punya dan kepadamu. Dia tidak pernah berpikir kepada yang lain untuk orang lain, tetapi hanya bagi dirinya, keakuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang itu sangat bersikap mengkonsentrasikan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Ketika orang kaya tersebut memiliki harta yang berlimpah-limpah, maka satu hal yang tidak pernah dalam pikirannya adalah bagaimana memberikan harta itu sebagian kepada orang yang lain. Gak pernah itu. Seluruh sikapnya adalah merupakan kebalikan dari sifat kehidupan kekristenan. Bahkan sebagai ganti dari menyangkal diri, ia justru semakin agresif untuk menyombongkan dirinya. Sebagai ganti memberi, ia justru menyimpan segala sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak pernah mengingat apa yang dikatakan oleh 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tidak pernah terpikirkan, apalagi diingat oleh yang kaya, yang tamak, yang bodoh, yang disebut Yesus itu.
Disitulah letak kebodohan si orang kaya yang hanya memikirkan hidup di dunia ini. Yang kedua, ia tidak pernah melihat lebih jauh dari dunia ini. Segala rencana yang dikerjakannya dibuat atas dasar kehidupan di sini. Bapak Ibu ingat, seseorang yang tidak pernah mengingat bahwa ada dunia lain selain dari dunia yang kita huni saat ini, telah ditentukan untuk menghadapi hari-hari yang sangat mengerikan di saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yesus menyebut seorang kaya itu bodoh sebab hidupnya hanya berada di dunia yang sementara, tanpa pernah berpikir akan kehidupan di dunia yang kekal nanti. Yang mengira umurnya akan panjang berkat hartanya. Yang mengira sekali lagi umurnya akan panjang berkat hartanya yang melimpah. Padahal umur panjang berada di tangan Tuhan. Seperti dikatakan oleh Amsal 3 ayat 9, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Tidak ada yang dapat menduga hidupnya akan berakhir di dunia ini. Bisa saja pagi, siang, atau malam, sebab datangnya memang tidak terduga. Tidak ada manusia yang dapat memanjangkan satu hasta pun umurnya, sebab itu adalah di tangan Sang Pemilik kehidupan, yaitu Tuhan. Itu sebabnya Yesus dalam ayat 20 menegaskan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Betapapun banyaknya harta yang ditimbun dan cukup untuk beratus-ratus tahun, tetapi toh tidak akan dapat membuat umurnya beratus-ratus tahun. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita melihat intisari daripada renungan hari ini. Yang pertama, mari kita membangun kehidupan kita tidak hanya kaya dan berlimpah dalam harta duniawi, tetapi yang lebih penting, kaya dalam harta rohani. Harta duniawi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah harta rohani. Tabungan di surga harus menjadi lebih prioritas daripada tabungan di BRI, BNI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Itu sebabnya kerajaan Allah harus menjadi nomor satu, skala prioritas. Sebagaimana Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah, itu angka 1. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu boleh kita buat sebagai angka 0. Coba kita berpikir sebentar. Andai kata yang skala prioritas itu, yang nomor 1 itu ditempatkan di belakang, kemudian angka 0-nya kita katakan yang ditambahkan kemudian di depan, sebanyak apapun 0 itu, kalau angka 1-nya di belakang, tetap hasilnya nilainya 0. Tetapi ketika kita menempatkan nomor 1 di depan, lalu 1 pun angka 0-nya di belakang sudah 10, kalau 2 100, kalau 3 1000, dan seterusnya. Tetapi berapa ratus pun angka 0, kalau itu yang di depan dan angka 1 di belakang, selalu hasilnya 0. Karena itulah harus kerajaan Allah itu yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bukan kerajaan di dunia ini. Yesus menceritakan seorang yang kaya yang bodoh. Ternyata hanya
hanya melihat kehidupannya dengan mencari kehidupan yang di dunia ini saja. Dia tidak mencari kehidupan yang berhubungan dengan kerajaan Allah itu. Saya jadi teringat kesukaan saya menonton satu tayangan di TV yang disebut judulnya dengan Demos, orang-orang terkenal, di mana dikisahkan di dalam tayangan itu, setiap muncul tayangan itu, orang-orang yang mendedikasikan dirinya memberikan dari hartanya untuk menolong orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Orang-orang ini yang ditayangkan ini adalah disebut dengan orang-orang miliarder dolar, bukan rupiah. Bahkan sampai hampir habis pun hartanya itu. Diberikan, disumbangkan untuk menolong orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang miskin. Betapapun sudah sebanyak apa yang diberikan, tapi mereka-mereka ini sehingga menjadi orang famous, terkenal, top. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah hartanya. Dia tidak akan menjadi orang yang sengsara dengan membagikan hartanya. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan tidak hanya memikirkan hidupnya di dunia, tetapi dia berpikir bahwa selama dia masih hidup, dia harus menjadi saluran berkat kepada sesamanya, dan dia mempergunakan pemberian Allah itu untuk memuliakan Allah, menolong sesama manusia. Orang-orang ini menjadi contoh konkret yang memperbanyak tabungannya berada di surga, di mana ngengat tidak akan pernah dapat menggigitnya. Dan mereka percaya tabungannya yang di surga tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah di-merger, tetapi menjadi tabungan yang abadi, bahkan semakin bertambah nilainya. Yang kedua, mari kita selalu fokus mengingat kehidupan nanti setelah meninggalkan dunia ini. Meski Hairil Anwar dalam puisinya ia berkata, "Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini hanya sekedar angan-angan yang tidak pernah terwujud. Tidak ada manusia yang sampai hidup 1000 tahun. Karena itu kita harus mengingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya numpang lewat. Kadang-kadang kita harus mengingat, menggambarkan bahwa kita hidup di dunia ini adalah sebagai orang pendatang. Kita ini orang pendatang di bumi ini, di dunia ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibrani pasal 11 ayat 13. Kewarganegaraan kita ini juga, kewarganegaraan kita ini bukan menetap di dunia ini. Justru kewarganegaraan kita menetap di surga. Makanya Paulus dalam Filipi 3 ayat 20 berkata bahwa kita ini, kewarganegaraan kita berada di surga. Disitulah yang abadi dan kekal. Namun entah kapan pun kita meninggalkan dunia ini, satu pertanyaan yang mendasar ialah, apa predikat kita ketika meninggalkan dunia ini? Sebab harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gadingnya, tetapi orang percaya mati meninggalkan budi baik, meninggalkan ketaatan iman.
dan segala aspek kehidupannya selama di dunia menjadi khotbah yang hidup, yang terus menerus tidak pernah dihapus oleh Tuhan semua kebaikan. Yang ketiga, yang terakhir, berjaga-jaga dan waspadalah Bapak, Ibu, Saudara terhadap segala bentuk ketamakan. Saya masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Ketamakan inilah menurut penelitian para ahli yang menjadi awal sebab musabab daripada pandemi virus corona COVID-19. Ketamakan manusia itulah yang menjadi pemicu. Hebatnya kalau kita mencermati kondisi sekarang, justru sedang masih di dalam menghadapi wabah virus corona ini. Tak sedikit sebetulnya orang yang mempergunakan situasi sekarang sebagai kesempatan untuk meraih untung, sebagai bentuk daripada ketamakan. Baru-baru ini sempat viral bagaimana dikatakan sudah ditemukan obat virus corona ini, katanya sangat gampang. Kalau ada orang yang kena dengan COVID, cukup dengan membeli obatnya aspirin dan paracetamol. Viral itu di mana-mana. Padahal itu ternyata hoax. Ada lagi baru-baru ini berkata bahwa obatnya adalah bawang merah. Sampai di mana-mana langka bawang merah. Ternyata itu hanya satu cara untuk meraih keuntungan, bukan bawang merah obat. Sampai sekarang para medis berkata belum ditemukan obatnya. Ada lagi yang aneh, sampai dikatakan tuak menjadi obat paling mujara. Di mana-mana orang berlomba untuk mengkonsumsi itu. Padahal itu adalah ulah daripada orang-orang yang tamak. Sekali lagi, yang terakhir ini, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab ketamakan akan menjadi penghalang untuk menuju kehidupan yang kekal. Untuk apa berlimpah harta, berlimpah kekayaan, tetapi nyawa kita hilang dan kita tidak memasuki kehidupan yang kekal? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman Tuhan pada minggu hari ini, yang mengingatkan kami semua sebagai orang yang percaya pengikut Kristus untuk senantiasa berhati-hati dan berjaga-jaga, tidak menjadi orang yang tamak, tidak menjadi orang yang tidak peduli dengan sesama dan alam semesta ini. Tetapi kami menjadi orang-orang yang lebih memikirkan kehidupan nanti, kehidupan yang kekal itu. Dengan selama kami berada di dunia ini, kami akan terus mentaati firman, memberlakukan firman. Tidak akan pernah bersungut-sungut menjalani kehidupan ini, tapi kami fokus terhadap kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Biarlah Tuhan menguatkan kami pribadi lepas pribadi untuk lebih memprioritaskan mencari kerajaan Allah daripada mencari kehidupan hawa nafsu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami melakukan kebaikan hari lepas hari di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang mencukupi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.